Hello everyone, I am Putu Mary. Let's talk about simple present tense with the topic occupations. Here are the examples of people's dialogue talking about occupations. You can see the sentences here. Jadi, how's the job hunt going? Jadi di sini teman-teman bisa melihat ada kalimat-kalimat yang ditebalkan. I want something. I explore my passions. I'm happy. I don't want to work. Jadi di sini adalah kalimat-kalimat yang bersifat informasi umum, teman-teman. Saya ingin sesuatu. Saya tidak mau bekerja. Saya bahagia. Jadi ini adalah informasi yang saat ini adalah berupa informasi umum tentang bagaimana mereka membicarakan tentang uh, mencari pekerjaan. Teman-teman, simple present tense it is used to express daily routines. Jadi di sini adalah di dalam bahasa Inggris, jika seseorang ingin mengekspresikan kegiatan sehari-harinya, ingin mendescribe tentang sesuatu atau tempat, jadi ingin menjelaskan tentang sesuatu atau tempat, atau ingin menjelaskan tentang events, like timetable, itu explain facts, jadi memberitahu tentang fakta atau informasi yang umum, itu menggunakan simple present tense. Jadi informasi ini tidak berubah, masih tetap sama dari dulu, sekarang maupun di masa yang akan datang. Yeah, here are the usage of simple present tense. Daily routines, expressing daily routines like I go to office every day, describing things, jadi menjelaskan tentang sesuatu. My office has three toilets like that. Jadi kantor saya punya 3 kamar mandi, misalkan seperti itu. Jadi selalu seperti itu, berubah-berubah. Describing places. Jadi, my office has a big library. Jadi sampai sekarang, office-nya masih punya perpustakaan yang besar dan belum berubah sampai sekarang. Telling fixed events. Jadi, jika sesuatu itu terjadi selalu seperti itu, terjadwal, jadi teman-teman harus menggunakan simple present tense. The train leaves at 8:30. Jadi, kereta apinya berangkat jam 8:30. Atau general truths, misalkan burung punya bulu, the birds have feathers. Jadi the earth revolves around the sun. Jadi ini sebuah fakta ya. Jadi bumi mengelilingi matahari. Oke. Kalau dihubungkan dengan occupation, Anda pasti akan menjelaskan tentang informasi umum tentang diri Anda pada saat Anda melamar kerja ya. Jadi you can use I go to work every morning or I study every day. Oke, tapi penggunaan affirmative form ini, bentuk positif dari kalimat simple present ini akan berbeda jika dipasangkan dengan subjek yang berbeda. Teman-teman, jika subjeknya first person, second person you, first person I dan we, itu kata kerjanya bentuk tunggal. Artinya kata kerjanya tidak berubah atau tidak ditambahkan embel-embel apa-apa. Jadi kalau misalkan dia go, ya tetap go. Walk akan tetap walk. Sleep akan tetap sleep. Kata kerja pertama. Untuk teman-teman ketahui, kata kerja dalam bahasa Inggris itu ada 3 bentuk. Bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga. Namun, dalam simple present tense menginformasikan tentang informasi umum, itu teman-teman memakai kata kerja pertama. Berbeda dengan jika subjeknya tunggal. She, kata ganti perempuan, tunggal. He, kata ganti laki-laki dan tunggal. Dan it, kata ganti benda yang juga
tunggal atau bisa langsung nama sesuatu atau nama orangnya. Itu verbnya akan berakhiran dengan s atau es, teman-teman. Jadi Anda harus menambahkan s atau es di belakang kata kerja tersebut. Oke, let's see the table here. Jadi kiss dia akan menjadi kisses, wash, washes, teaches, fixes, dan lain sebagainya. Carry dia berakhiran dengan y, dia akan menjadi carries, gitu. Itu akan berlaku untuk kalimat uh, positif atau affirmation sentence. Oke. Bagaimana dengan negative form, bentuk negatifnya? Dalam bahasa Indonesia, kita hanya cukup menambahkan kata tidak, ya. Saya makan setiap hari, saya tidak makan setiap hari. Gitu ya. Jadi di sini dalam bahasa Inggris Anda butuh satu kata yaitu not dan ada auxiliary lainnya. Jadi Anda butuh dua kata di sini. Jadi I do not ditambah verb one. Jadi jika subjeknya I, you, dan dia berbentuk jamak lebih dari satu orang, maka teman-teman butuh menggunakan do not atau disingkat don't. Ditambahkan verb satu. Dia kembali ke verb satu. Jadi tidak ada lagi penambahan s ataupun es pada kata kerjanya. Jadi cukup do not atau don't. Kemudian yang subjeknya tunggal, teman-teman harus menggunakan doesn't atau does not. Ditambahkan verb one. Contoh, Alex doesn't get a job. Okay, we do not work like that. Oke, dan bagaimana dengan bentuk questionnya? Jadi jika Anda ingin bertanya dengan jawaban dan jawaban yang Anda harapkan adalah berupa ya atau tidak, teman-teman tinggal tempatkan do atau does tersebut di depan subjeknya dan diikuti dengan kata kerja. Misalkan, I work on Monday dan ingin bertanya sekarang, apakah kamu bekerja setiap hari Senin? Or do you work on Monday? Ya. Kemudian jika dia subjeknya tunggal, teman-teman tinggal does she work on Monday? Gitu. Does John work on Monday? Like that. Teman-teman, di dalam menginformasikan tentang sesuatu yang bersifat rutin ataupun sesuatu yang bersifat umum, teman-teman tidak hanya membuat kalimat dengan kata kerja, kan? Tetapi juga ada informasi umum tuh juga ada yang tanpa kata kerja. Teman-teman, misalkan dia tinggi atau dia orang kaya. Nah, teman-teman di sini tidak membutuhkan kata kerja, kan? Nah, untuk itu di dalam bahasa Inggris pada kalimat non-verbal akan menggunakan penambahan to be, is, am, atau are, tergantung subjeknya apa. Jadi dia akan berpasangan dengan am. I'm an employee. Jadi complement di sini bisa kata benda, bisa kata sifat, bisa kata keterangan. Jadi bisa macam-macam. Yang jelas bukan kata kerja, teman-teman. Nah, disinilah teman-teman butuh. Ruth is my friend. The cat is cute. Atau you and I are friends. Begitu, teman-teman. Jadi, non-verbal sentence dan bersifat umum dan berupa informasi umum sampai sekarang. Oke. Negative form. Bagaimana kalau kita bertanya? Apakah dia di rumah? Gitu misalkan. Is she at home? Is she at home? Or is she an employee? Apakah dia seorang karyawan? Or am I an employee? Or are you a student? Jadi apakah kamu seorang
siswa. Jadi begitu teman-teman. Jika menanyakan tentang informasi umum yang tidak mengandung kata kerja dalam bahasa Inggris. Okay, that's all about simple present tense and uh, in verbal sentence and also in non-verbal sentence. Thank you. Hope all of you understand it. Goodbye.